Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya, mahasiswa UNIS. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan awal di semester 2 ini, Pak Hari akan mengampu tentang algoritma dan pemrograman. Ya. Bagaimana untuk pertemuan awal ini kami sampaikan tentang apa itu logika dan apa itu algoritma, dan apa saja yang dipelajari di dalam algoritma, dan apa korelasinya terhadap bahasa pemrograman. Ya, jadi kenapa kita harus mengawali mempelajari tentang algoritma? Ya, oke, saya rasa itu ya awal pembuka, dan kami lanjutkan dalam materinya. Ya. Selamat mengikuti perkuliahan kali ini. Ya, sebelumnya silakan subscribe saya, dan tulis di kolom komentar bahwa kalian hadir di dalam perkuliahan hari ini ya, dan silahkan tuliskan komentar nama kalian juga saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke materi ya, pengantar algoritma pemrograman. Jadi kita mempelajari yang pertama apa itu logika dan apa itu algoritma ya. Ya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama mengenal dan memahami logika dan algoritma. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika. Ya, jadi seperti itu. Sekarang pengertian logika. Apa sih logika itu ya? Jadi kata logika yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal. Jadi penalaran ya, tentang suatu permasalahan menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal. Ya, jadi logika sering kita ungkapkan, sering kita katakan ya sesuai logika, jadi sesuai nalar, sesuai akal sehat gitu ya. Jadi berpikir dengan akal. Ya, jadi tentang suatu permasalahan ya, berpikir bagaimana memecahkan suatu permasalahan tersebut yang nantinya hasilnya adalah suatu kebenaran ya, dan bisa diterima ya dengan akal sehat. Oke, definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Jadi dari suatu ilmu yang memberikan prinsip ya. Jadi dan dapat diikuti ya. Jadi ilmu tersebut secara prinsip bisa dibenarkan ya, bisa dijadikan suatu rujukan ya untuk dapat berpikir valid ya. Valid itu berarti ya sesuai dengan kebenaran ya, menurut aturan berlaku. Selanjutnya logika berasal dari bahasa Yunani logos, berarti ilmu, logis. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Oke ya, gitu ya. Algoritma berasal dari seorang Arab. Oh, ini algoritma ya.
Lanjutnya ya. Pengertian algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizm. Ya, penulis buku berjudul Al-Jabal al-Muqabalah. Ya, jadi algoritma ya ternyata berasal dari ilmuwan Arab juga. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menurut Rinaldi Munir. Jadi apa namanya algoritma ini adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah dengan langkah-langkah yang kita tentukan ya secara sistematis dan nanti hasilnya bisa diterima akal. Nah, intinya itu. Algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Algoritma adalah suatu himpunan berhingga, ya suatu himpunan ya, dari instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan suatu masalah tertentu atau suatu kelas masalah tertentu ya, jadi suatu masalah-masalah dan algoritma itu memperinci langkah-langkahnya seperti apa sih ya untuk pemecahan masalah tersebut dengan dituntut pula bahwa himpunan instruksi tersebut dapat dilaksanakan secara mekanik. Oke. Banyak sekali ya pengertian algoritma menurut para pakar dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya mengajak kalian untuk bisa berpikir logis, juga bisa membuat suatu algoritma. Yang pertama permasalahannya adalah ini logika algoritma, ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis, dapat diterima, dapat dicerna ya bahasanya ya, dengan tujuan tertentu. Jadi bahasanya juga bisa diterima lah, bisa didengar ya. Jadi itu ya. Oke. Contoh suatu permasalahan, penukaran gelas isi gelas A dan gelas B. Penukaran gelas ya, penukaran air di dalam gelas maksudnya itu ya. Yaitu yang pertama gelas A, yang kedua gelas B. Gelas A isinya teh dan gelas B isinya kopi. Ya silakan pikirkan bagaimana caranya agar kita bisa menukar air teh ke dalam gelas B dan air kopi ke dalam gelas A. Silakan bisa dipikirkan bagaimana solusinya. Oke, pembahasan. Kita butuh gelas cadangan yaitu gelas C. Logikanya seperti itu. Jika kita campurkan gelas A, masukkan gelas B, B ke A, otomatis akan airnya bercampur ya. Tetapi pada saat seperti ini kita siapkan gelas cadangan C, oke ya. Selanjutnya tuangkan air teh yang di gelas A ke dalam gelas C. Gelas A menjadi kosong. Oke. Selanjutnya tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A sehingga gelas B kosong. Tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Jadi pertama kali siapkan gelas C, masukkan gelas A ke gelas C. Selanjutnya otomatis gelas A kosong. Masukkan gelas B ke gelas A. Gelas B kosong. Masukkan gelas C ke gelas B. Maka hasilnya sudah tertukar ya.
isi gelas A dan gelas B sudah bisa tertukar. Jadi seperti itu logikanya, yang sangat sederhana. Oke ya, paham ya? Ya itulah algoritma, logika dan algoritma. Oke, selanjutnya permasalahan kedua, algoritma menghitung luas lingkaran. Bagaimana caranya kita membuat suatu algoritma untuk menghitung luas lingkaran? Coba. Yang pertama tentunya kita harus tahu menentukan suatu variabel-variabel yang berhubungan dengan luas lingkaran. Yang pertama tentunya benar, jari-jari. Apa rumus luas lingkaran sebenarnya? Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi kali r kali r. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu menentukan dulu jari-jarinya. Yang kedua menentukan pi-nya. Berapa pi? 3,14. 22 per 7. Itu pi. Maka baru kita menghitung luas. Perhatikan. Penyelesaian. Menentukan ini jari-jari atau R lingkaran. Jadi lingkaran. Kedua menentukan nilai pi. Pi-nya 3,14. Tentunya di sana berbentuk konstanta. Ya. Pi sama dengan 3,14. Menghitung luas lingkaran dengan cara mengkalikan nilai jari-jari atau R dengan R, lalu dikalikan dengan nilai pi, pi r kuadrat. Maka luas lingkaran ditemukan dan selesai. Tentunya algoritma harus ada kata selesai. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ya awal pertemuan ini bagaimana kita mempelajari algoritma, juga didasari juga dengan logika, dan sehingga kita bisa menyelesaikan masalah berdasarkan logika kita dan berdasarkan urutan-urutan penyelesaian masalah tersebut, yaitu algoritma. Sangat mudah kan? Nah, jadi setelah mendengar penjelasan saya, maka yang perlu diperhatikan dalam logika, jangan berpikir terlalu rumit, yaitu simbol-simbol saja. Jangan bulat-bulat, akhirnya tidak ada suatu penyelesaian. Dalam algoritma, pilihlah algoritma yang sesuai dengan output yang diharapkan, dengan input yang telah diberikan. Ya, sesuaikan dengan outputnya seperti apa, maka input harus kita berikan seperti apa. Jika output salah, artinya algoritmanya tidak baik. Jadi pi r kuadrat ternyata pi-nya belum ditentukan, maka r-nya tidak bisa menghitung luas. Contoh seperti itu. Algoritma yang baik harus mampu menghasilkan output setingkat mungkin sesuai dengan nilai kebenaran. Ya, jadi minimal mendekatilah nilai kebenaran. Efisiensi algoritma, waktu dan memori. Ya, jadi algoritma juga ada suatu efisiensi ya. Jadi tidak. Nanti akan kita belajar di pertemuan kedua tentang struktur dasar algoritma. Contoh ya. Jadi efisiensi harus diperhatikan walaupun hasil output benar tapi memakan waktu yang lama dalam prosesnya sehingga membutuhkan memori yang besar. Contoh ya, karena nanti ini berhubungan dengan struktur dasar algoritma, contoh kasus jika kita ingin menampilkan ya istilahnya suatu siswa atau yang terlambat gitu ya, saya untuk menuliskan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali ya. Algoritmanya jika dia menuliskan output
tersebut sebanyak 100 kali, saya tidak akan terlambat, terus ke bawah sampai 100 kali, maka ini yang dimaksud dengan memakan memori yang besar, membutuhkan memori yang besar. Jadi bagaimana caranya? Ya, tentunya struktur dasar algoritma ada 3. Yang pertama runtunan, yang kedua pilihan selektif ya, yang ketiga perulangan, repeater. Ya, jadi seperti itu ya. Dengan tadi kasus tadi kita bisa menggunakan perulangan untuk menyelesaikan algoritma tersebut. Ya, menyelesaikan permasalahan tersebut, algoritmanya menggunakan struktur dasar yang repeater atau perulangan. Kita bisa lanjutkan untuk di pertemuan kedua. Jangan lupa seluruh mahasiswa selalu mengikuti channel ini, dan nantinya akan ada notifikasi mengenai pembelajaran mata kuliah ini ya. Dan jangan lupa tulis komentar tentang ya tugas ini ya. Silakan tuliskan di kolom komentar sebagai wujud absensi kalian algoritma tentang kriteria penonton bioskop hanya usia di atas 18 tahun, dan yang kedua buatkan algoritma untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Oke, jadi itu ya tadi telah kita pelajari bersama tentang logika algoritma, pengantar algoritma pada pertemuan awal ini ya. Semoga kalian dengan mempelajari, mengikuti materi yang Pak Heri sampaikan ini, mudah-mudahan bisa paham, bisa bermanfaat untuk bisa diterapkan ya di dalam kehidupan, juga di dalam memecahkan masalah apapun, menggunakan yang baik ya, tentunya itu ya. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya ya, komentar saja untuk dengan nama, tulis dan nama ya. Terima kasih.